والسلام على آله وأزواجه وذريته من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم شيخنا وشيخنا من نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Ini bab haji dan umroh ini kita baca agak cepat aja karena ini termasuk bab yang sedikit sekali saya kuasai karena sulit untuk tasawur satu persoalan kalau kita belum pernah praktek haji dan umroh. Umroh aja belum. Ada dua bab yang paling susah menurut saya dalam fikih. Pertama bab haji dan umroh, dan yang kedua bab nikah. Zidan senengannya malah bab nikah, wis repot. Oke, lanjut. Iqra. Kitabun Nusuki min haji. Kitabun Nusuki. Kitabun Nusuki min haji wa umrati. Min hajjin wa umratin. Min hajjin wa umratin. Al-hajju bi fathil ha'i wa kasriha. Terus ada itunya. Iya. Enggak di tahrir? Enggak ada. Syartu itu kebalik mulu ya. Mudah lagi bang. Aduh panas. Kitabun Nusuki min haji wa umratin. Wa syartu wujubil haji islamun wa taklifun wa hurriyatun wa istita'atun wa waqtun. Wa umrati wal umrati ma marra illa waqta idh la waqta laha muayyan. Wa nusuku anwa'un nusuku islamin wa qada'in wa nadrin wa naflin. Wa yu'adda nusukani bi awjuh ifradin bi ayyi hujja thumma ya'tamira wa tamattu'in bi ayyi ya'tamira thumma yahujja wa qiranin bi ayyi yuhrima bihima ma'an aw bil umrati thumma bil haji qabla syuru'ihi fi a'maliha wa yamtani'u aksu. Udah. Bab haji dan umroh. Syarat wajib haji yang pertama Islam. Orang kalau tidak Islam tidak wajib haji. Taklif, mukallaf. Mukallaf itu apa? Balik berakal. Balik berakal itu mukallaf. Kemudian hurriyah, maka kalau anak kecil nggak wajib haji. Orang yang belum hurriyah itu merdeka, maka budak tidak wajib haji. Istita'ah, mampu, punya kemampuan. Maka orang kalau tidak mampu tidak wajib haji. Sehingga sebetulnya kayak misalnya ada cerita-cerita yang sangat epik gitu ya. Misalnya ada tukang becak naik haji, tukang bubur naik haji. Nah, ini jangan dibayangkan tukang bubur yang jual buburnya sukses terus, nah itu beda kaya. Misalnya tukang becak lah kata, atau penjual bakso keliling misalnya, dia nabung sehari 1000 sampai akhirnya sampai berapa puluh juta, terus akhirnya dia naik haji. Itu sebenarnya dia tidak wajib haji, tidak wajib haji karena dia laisa minal mustati'in, bukan orang yang mampu. Wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Istita'ah itu ada kalanya dari kemampuan finansial atau enggak kemampuan fisik dia. Kemudian yang ke 1 2 3 4 5, yang kelima waktun. Artinya kalau belum waktunya haji itu kan cuman al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu waktunya tertentu, tidak bisa sembarangan. Sehingga tidak bisa kamu haji di bulan Ramadan. Haji itu ya cuma di bulan Dzulhijjah. Nah, maka syarat wajibnya haji ya ketika waktunya sudah datang. Kalau umroh mamarroh, syarat wajibnya sama kayak haji, sama semua. Dalam madzhab Syafi'i umroh ini termasuk wajib, bukan hanya haji. Yang wajib juga umroh. Nah, syarat wajibnya apa saja? Sama kayak haji semua, illal waqta, kecuali waktu. Karena umroh itu tidak ada waktu tertentu. Kita bisa umroh kapanpun.
Ramadan bisa, terserah. Tapi katanya yang rame job itu Ramadan, iya kan? Nggak ngerti. Mau tahu ya. Idla waqtalaha muayyan, karena tidak ada waktu tertentunya. Wan nusuk anwa. Nusuk ada macam-macam. Nusuku islamin. Haji Islam, haji dan umrah Islam. Maksudnya ini yang wajib. Jadi misalnya ada anak kecil. Ada anak kecil belum balik. Atau gini lah, ada orang ditanya, "Kamu sudah pernah haji? Umrah?" "Pernah." "Kapan?" "Dulu." "Sama siapa?" "Orang tua." "Umur berapa?" "Umur 9 tahun." Oh, jadi dia masih kecil. Kan sekarang banyak tuh kan artis-artis atau siapa itu yang haji umroh lah ya katakanlah, bawa anaknya. Anaknya masih kecil lah, itu nanti ketika dia sudah balik, sudah dewasa, belum menggugurkan haji Islamnya atau nusuk Islamnya, haji dan umroh Islamnya. Sehingga dia masih berkewajiban apa? Haji dan umroh. Kemudian mana tadi? Oke, wa qadha'in. Nusuk qadha artinya orang yang sudah melaksanakan haji atau umroh tapi haji dan umrohnya ini batal. Dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang membatalkan ibadah hajinya atau umrohnya, sehingga dia wajib qadha tahun depan ketika konteksnya haji loh ya. Nah, ini haji qadha. Wa nadhrin, haji nazar atau umroh nazar. Ada orang nazar, saya nazar kalau misalnya begini maka saya akan umroh atau saya akan haji. Maka ini termasuk wajib dilaksanakan. Wa naflin, nah terakhir haji atau umroh yang sunnah. Umroh pertama itu wajib, haji pertama wajib, ketika sudah kedua, ketiga dan seterusnya ini sunnah. Wa yu'adda an nusukan. Dua ibadah nusuk itu tadi, nusuk ini yang dimaksud apa tadi? Haji dan umroh. Dua ibadah nusuk ini ditunaikan bi'aujuhin dengan beberapa cara. Yang pertama ifrad, jelas. Haji ifrad. Haji ifrad itu bi'ayyahujjah thumma ya'tamir. Orang ihram niat haji, kemudian baru setelah itu apa? Niat umrah. Atau yang kedua wa tamattu'un bi'ayya'tamir thumma yahujjah. Orang ihramnya umrah kemudian haji, niat haji. Wa qiranun, kemudian qiran bi'ayyuhrima bihima ma'an. Ihramnya niat dua-duanya sekaligus, niat haji ya niat umrah. Jadi labbaik Allahumma hajjan wa umratan au bil umrati, atau niatnya umrah thumma bil haji qabla syuru'ihi fi amalihi. Jadi ada orang niat umrah dulu. Setelah niat umrah kemudian dia memasukkan haji di dalamnya sebelum ia mengerjakan amalan-amalan umrah. Jadi kalau qiran tadi kan ihramnya haji dan umrah satu. Ada model ihram yang lain ya, model haji qiran yang lain, yakni dengan cara ihramnya itu umrah. Tapi sebelum dia mengerjakan satu amalan umrah, dia kemudian memasukkan niat haji dalamnya. Ini juga termasuk apa? Qiran. Wa yamtani'u aksuhu. Enggak kebayang kan? Kebayang enggak? Ihram apa namanya? Ihram umrah, habis itu sebelum mengerjakan amalan umrah dia haji, niat haji. Piye bayangno? Wayam taniu aksu, aku gak kebayang. Wayam taniu aksuhu. Kalau dibalik tidak bisa. Kalau dibalik misalnya berarti ihramnya ihram haji, tapi belum sempat mengerjakan amalan haji, dia niat apa? Niat umrah juga. Lah ini tidak boleh, tidak bisa. Oke. Wa ala kullin, ringkasnya, wa ala kullin minal mutamatti'i wal qarin damun. Baik haji tamattu dan haji qiran, kedua-duanya itu wajib bayar dam. Kalau orang melakukan haji tamattu dan qiran wajib apa? Dam. In lam yakun min hadiril haram, kecuali kalau dia itu orang penduduk asli Masjidil Haram, enggak wajib bayar dam kalau hajinya tamattu atau qiran. Wa hum man duna marhalataini minhu. Siapa itu hadiril haram? Orang yang disebut sebagai hadiril haram adalah orang-orang yang tinggal tidak jauh dari dua marhalah tanah haram. Dua marhalah itu maksudnya apa? Dua marhalah maksudnya apa? Masafatul qasr. Jarak orang boleh mengqasar salat sekitar 90-an kilo. Walam ya'ud li ihramil haji ila miqat. Atau begini. Ada orang ihram dari miqat. Kan miqat kan macam-macam ya, ada Dzulhulaifah, ada Yalamlam, dan seterusnya gitu ya. Tergantung dari mana kamu masuk kan begitu biasanya. Nah,
ada orang ihram dari miqat, niatnya umroh. Misalnya dia miqat dari Yalamlam, niatnya umroh. Kan namanya miqat itu kan ada di luar tanah haram kan, miqat itu. Niatnya umroh. Kemudian setelah melaksanakan umroh, dia balik lagi keluar tanah haram, kembali ke miqatnya, niat haji. Maka dia nggak wajib bayar dam. Meskipun dia mendahulukan umroh, baru kemudian haji. Kebayang nggak? Berarti harus balik dulu. Maksudnya balik dulu gimana? Terus setelah dia umrah. Ya, maksudnya ya intinya dia kembali lagi ke miqat, keluar tanah haram, kembali ke miqat. Kemudian apa? Ihramnya ihram haji. Nah, orang kayak gini nggak wajib bayar dam. Kalau dia wis haji. Hah? Padahal dia sudah haji. Bukan sudah haji. Oh belum. Umroh, Haji. belum haji. Pas belum hajinya Nah. balik lagi dulu. Iya. Jadi dia udah ngerjakan umroh nih. Jadi dia dari Yalamlam tadi saya bilang, dari Yalamlam masuk ihramnya apa? Umroh. Terus selesai ngerjakan umroh keluar tanah haram ke Yalamlam lagi. Kemudian masuk lagi ihramnya apa? Haji. Nah, itu dia nggak wajib bayar meskipun dia mendahulukan umroh dari haji. Berarti ambil mikot 2 kali gitu. Ya. Kemudian wa'tamara al-mutamatti' fi asyhuri haji 'amihi. Wa'tamara al-mutamatti' fi asyhuri haji 'amihi. Ada orang haji tamattu. Tadi haji tamattu itu apa? Umroh dulu baru haji. Ini kan wajib bayar dam. Kecuali itu tadi dia balik lagi ke mikot, atau yang kedua, i'tamara al-mutamatti' fi asyhuri haji 'amihi. Bentar. Wa'tamara al-mutamatti' fi asyhuri haji 'amihi. Ini ada 2 surah. Surah yang pertama begini. Ada orang masuk ke tanah haram. Pertama dia ihramnya adalah niatnya umroh. Tapi dia masuknya ke tanah haram, masuk dari miqatnya itu ke tanah haram, niatnya umroh bukan di selain bulan-bulan haji. Berarti katakanlah di bulan Ramadan. Atau Dzulqa'dah katakanlah. Di bulan Dzulqa'dah dia masuk tanah haram lewat miqat, niatnya apa? Umroh. Terus dia mukim di situ. Mukim di tanah haram, bulan Dzulqa'dah nggak keluar-keluar sampai bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah dia haji tanpa keluar tanah haram. Nah, maka ini apa? Ini apa? Tidak wajib bayar dam. Meskipun dia ngerjakan umroh dulu baru haji. Kenapa? Karena dia umrohnya di luar bulan haji. Dan dia mukim di situ di tanah haram sampai datang bulan Dzulhijjah baru kemudian dia haji. Tidak perlu keluar lagi keluar ke miqat lagi. Dah, saran saya nggak usah banyak tanya karena saya sendiri tidak terlalu menguasai bab ini. Enggak, itu bayar damnya kenapa? Karena ngerjakan umroh dan haji gitu. Loh, justru ini nggak wajib bayar dam. Nggak wajib bayar dam ini. Ini contoh di mana seseorang tidak wajib bayar dam. Yang bayar dam itu yang tadi, yang dia haji tamattu aja. Haji tamattu itu dia mengerjakan umroh terus haji dengan satu ihram di satu waktu. Kalau ini surahnya beda. Bentuknya beda. Ini surahnya adalah orang masuk tanah haram dalam di selain bulan-bulan haram, ya, di selain bulan haram, di selain bulan haji yaitu bulan Dzulhijjah. Kemudian dia masuknya dengan ihram niat ihramnya apa? Umrah. Terus dia mukim di situ sampai bulan haji datang, dia haji di situ. Atau enggak yang kedua, dia masuk ke tanah haram, miqat di bulan haji, tapi niatnya umrah. Tadi ya, masuk dari Yalamlam. Di bulan haji, bulan Dzulhijjah, niatnya apa? Umroh, masuk di situ. Tapi dia hanya melaksanakan umroh, tidak melaksanakan haji. Tahun depannya baru dia melaksanakan haji dan dia masih ada di situ. Nah, itu juga nggak kena dam. Itu juga tidak kena dam. Kenapa? Nggak perlu. Tadi dia kalau misalnya udah masuknya Dzulqa'dah, habis itu dia mukim sampai Dzulhijjah, berarti yang awalnya umrah terus haji, berarti nggak kena ini dia, nggak kena apa? Dam. Nah, itu batasan minimal dia mukim di nggak tahu saya. Allahu a'lam. Oke, kita lanjut aja, kita baca aja. Wa yuhrimu bil umrati minal miqat. Saya juga nggak baca syarahnya juga saya. Baca ini udah wis. Kita terjemah aja, kita terjemah bareng-bareng aja. Wa yuhrimu bil umrati minal miqat. Kemudian orang wajib ihram dari miqat. Wa yuhrimu bil umrati minal miqat. Orang ihram
niat ihram bil umrati dengan umrah minal miqat dari miqat. Fa in kana bil haram kharaja ila adnal hilli. Fa in lam yakhruj ajza'athu wa alaihi damun. Nah ini. Kalau ada orang memang rumahnya itu di tanah haram, terus dia mau mau umrah. Nah, dia mau apa? Umrah. Maka bagaimana caranya? Dia keluar dulu dari tanah haram ila adnal hilli. Keluar dulu, ini orang yang ini ya, orang yang tinggal di haram itu kalau mau umrah, niat umrah, maka dia apa? Keluar dulu keluar dulu apa? Keluar dari tanah haram ila adnal hilli, ke tempat halal paling dekat. Jadi barangkali di Saudi itu udah ada batasan-batasannya gitu kan. Ini tanah halal, ini tanah haram dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dia keluar dulu ke adnal hilli, tanah halal paling dekat, baru kemudian masuk ihram. Fa in lam yakhruj azza'athu. Tapi kalau dia nggak keluar langsung aja, nggak keluar dulu ke tanah halal, langsung umroh, boleh nggak? Boleh, cukup umrohnya cukup, tapi wa alaihi damun, wajib bayar dam. Selangkah-selangkah gitu boleh. Oh ya, lanjut. Wa arkanuha, rukun-rukunnya umroh. Ihramun pertama adalah ihram. Ihram itu niat ya, niat dalam hati, bukan orang dikira ihram itu pakai baju ihram, enggak. Ihram itu apa? Niat. Kemudian wa tawafun, tawaf, wa sa'yun, sa'i, wa izalatu sya'rin, dan cukur rambut. Ini rukun-rukunnya umroh, bukan haji. Sekali lagi, ini rukun-rukunnya umroh, bukan haji. Ihram, tawaf, sa'i, memotong rambut, mencukur rambut. Wal afdal, yang paling utama, ayyuhrima biha fi minal ji'ranah fat tan'im fal hudaybiyah. Yang paling utama seseorang melakukan ihram umrah itu dari Ji'ranah, Tan'im, dan Hudaybiyah. Katanya zaman sekarang banyak yang dari Tan'im, Allahu a'lam. Karena aksesnya mudah dan paling dekat. Oke, lanjut dan Babu arkanil haji wa wajibatuhu wa sunanuhu. wa wajibatihi. Wa wajibatihi wa sunanihi. Arkanuhu ihramun wa wuqufun bi Arafah. Wa tawafun ifadah. Wa sa'yun wa izalatu sya'r. Wa izalatu sya'rin. Wa izalatu sya'rin. Wa istaratu lit tawaf taharatun wa adamu tankis wa satru awrah wa kaunu fil masjidi wa yusannu lahu iftitahuhu bi istilamil hajaril aswad wa yastalimahu fi kulli tawfa wa yuqabbilahu wa yarmula ar-rajulu fi thalathati al-ula wa yamshiya fil arba'il akhirah wa yattabi'a wa yabda'a kullun bihi 'inda dukhulil masjid illa ay yajida al-imamu fi maktubah aw yakhafa fawta fardin aw ratibatin muakkadatin wa raka'atat tawaf wa ghayruha. Ya, terus Wa wajibatuhu wa hiya ma tajibu wa hiya ma yajibu bi tarkihil fidyah lihramu minal miqati wal mayyitu wal mabitu layaliya mina wa lailata muzdalifah illa lirru'ati wa ahli istiqayah wa tawaful wada illa lihaidin aw makkiyin aw ar-ramyu bima yusamma hajaran walau min aqiqin wa bil laurin wa hadidin qabla istikhraji hajarihi minhu bil ilaj. Babu arkanil haji wajibatihi wa sunanihi. Ada dalam bab haji ini ada yang disebut rukun, wajib, dan sunnah. Kalau sunnah kita semua sudah tahu lah. Tapi di sini dibedakan antara rukun dengan wajib. Rukun itu apa? Rukun itu adalah rukun haji adalah sesuatu yang kalau tidak dilakukan oleh orang yang haji maka hajinya nggak sah, batal, dan dia wajib mengqadha. Itu rukun. Kalau wajib itu sesuatu yang kalau ditinggalkan tidak wajib qadha tapi dia wajib bayar dam atau fidyah. Oke. Pertama rukun-rukunnya haji. Rukun-rukunnya haji yang pertama ihram, jelas lah, niat. Semua amalan tuh butuh niat. Yang kedua wukufun bi Arafah. Wukuf di Arafah ini intinya haji. Wukuf di Arafah itu tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa digantikan oleh amalan lain, tidak bisa ditinggalkan, dan waktunya tertentu. Wukuf di Arafah tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diakhirkan. Kemudian setelah itu wukuf di Arafah, tawaf ifadah.
Tawaf ifadah, tawaf ifadah ini adalah apa namanya? Waktunya selepas wukuf di Arafah tentu saja dan di Musdalifah. Nah, tawaf ifadah itu nggak ada batas akhir. Selagi ente masih hidup, ente masih bisa tawaf ifadah. Jadi ente sudah wukuf di Arafah segala macam, itu belum melaksanakan tawaf ifadah, nanti bulan apa gitu baru pulang dulu atau bagaimana baru tawaf ifadah itu boleh. Tapi, nah, ulama khilaf, apakah orang yang mengerjakan tawaf ifadah di luar hari tasyrik itu wajib bayar dam apa enggak? Itu ada khilaf para ulama. Itu tawaf ifadah ya. Kemudian sa'i, jelas sa'i, izalatu sya'rin, atau yang disebut tahallul, memotong rambut. Ini rukun-rukunnya haji yang kalau salah satu saja ditinggalkan maka nggak sah hajinya, batal. Wa ishtaratu lit tawaf. Tawaf ada syarat-syaratnya. Yang pertama taharatun, orang yang tawaf harus suci, sama kayak sholat. Kemudian wa adamu tangkisin, nggak boleh putar balik arah. Jadi yang namanya tawaf itu kan Ka'bah harus kita letakkan di sebelah kiri kita, kemudian kita apa namanya baru tawaf ya berlawanan dengan jarum jam kan, sebanyak 7 kali. Nah itu nggak boleh dibalik. Saya mau Ka'bah kok di kiri, nggak etis. Ka'bah di kiri, Ka'bah di kanan lah. Ya kan ngawur malah, nggak syariat dewi. Wasatru amratin, nutup aurat jelas. Wa kaunuhu fil masjid, dan harus dilakukan di dalam Masjidil Haram. Tidak bisa dilakukan di luar Masjidil Haram. Kamu di luarnya itu, di luar bangunan masjid terus kamu keliling di situ, tidak bisa. Kemudian wa yusannu lahu, sunnah-sunnah haji banyak banget. Yang pertama sunnah-sunnah tawaf. Wa yusannu lahu, dan disunahkan lahu untuk tawaf iftitahuhu bistilamil hajaril aswad. Nah, kita memulai dengan mencium atau menyentuh hajar aswad. Nah, jadi kita mulai dengan mencium hajar aswad. Walaupun zaman sekarang sudah susah, maka para ulama mengatakan kalau tidak bisa mencium, setidak-tidaknya kita kalau nggak bisa nyium, kita megang pakai tangan. Kalau nggak bisa megang pakai tangan, kita dari jauh kita kasih isyarat ke hajar aswad, melambaikan tangan atau bagaimana, atau ini bisa capres saja. Nah, terus iftitahu bismillahil hajar aswad au wa ayyastalimahu fi kulli tawfatin wa yuqabbilahu. Nah, bukan cuman di awal saja, tapi juga di setiap putaran ke hajar aswad cium lagi, demek lagi, dan seterusnya. Itu ya kalau nggak bisa pakai isyarat. Wa yarmulu ar-rajul. Nah, ini jadi yang namanya nyium hajar aswad itu satu-satunya amalan yang kalau dikerjakan harus antri. Satu-satunya amalan dalam Islam yang kalau mau dikerjakan antri itu apa? Nyium hajar aswad. Haji antri kan. Antri satu-satu. Nah. Nggak bisa dua orang nyium hajar aswad sekaligus. Kemudian wayar mulu rojul atau wayar mula ya ini atof ke anwanya stalimahu wayar mula ar-rojulu fit thalati al-uwal. Rommel ini adalah berlari-lari kecil dengan langkah yang pendek, itu rommel. Nah, sunnah seorang lelaki bagi laki-laki yang tawaf, dia lari-lari kecil di 3 putaran pertama. Jadi 3 putaran pertamanya orang yang tawaf laki-laki itu sunnah apa? Rommel, lari-lari kecil. Wa yamshi fil arba' al-akhirah. Nah, untuk 4 putaran yang terakhir kan 7 putaran disunahkan jalan biasa. Laki-laki ya, kalau perempuan ya enggak. Perempuan ya jalan aja terus. Wa yattabi' ittiba itu maksudnya adalah menggunakan pakaian ihram dengan menjulurkan atau mengeluarkan lengan ke sebelah kanan. Ya, seperti yang biasa dipakai, dililitkan di sebelah. Seperti yang biasa dipakai orang-orang. Berarti sunnah itu? Itu sunnah. Tapi itu sunnah untuk tawaf ya. Untuk tawaf. Orang keterusan makainya sampai foto-foto barang yang kayak. Itu sunnah untuk tawaf. Wa yabda'u kullun bihi 'inda dukhulil masjid. Kemudian semua orang, yakni kullun di sini maksudnya laki-laki dan perempuan, baik laki-laki maupun perempuan, yabda memulai bihi dengan tawaf inda dukhulil masjid. Setiap masuk Masjidil Haram sunnah untuk tawaf. Jadi kalau kita masuk masjid-masjid, kita sunnah sholat tahiyatul masjid. Khusus Masjidil Haram kita sunnah apa? Masuk
dengan tawaf. Ya, tahiyatul masjidnya Masjidil Haram adalah tawaf. Illa ayyajidal imama fi maktubatin, kecuali kalau kita masuk Masjidil Haram terus kita melihat wah imamnya sudah ngerjakan sholat wajib, sholat maktubah, maka ya kita bisa langsung ikut sholat wajib. Tidak tidak memulai dengan tawaf. Tawafnya bisa nanti setelah sholat. Au ya khafa fauta fardin wa ratibatin muakkadatin. Atau kita khawatir kehilangan waktu sholat fardu. Jadi kita masuk Masjidil Haram sudah dalam keadaan waktu sholat itu sudah mepet dan kita belum sholat, maka kita tidak disunahkan tawaf, lama habis itu waktunya nanti. Waratibatin muakkadatin, atau sholat sunnah rawatibnya kita nggak bisa. Kalau kita tawaf bisa sih saya ngerjakan fardu, tapi nanti kalau saya tawaf dulu saya nggak bisa ngerjakan qobliyah ba'diyahnya. Nah, wali pertama ya rawatib. Ya. Waliman tawafa raq'atat tawafi. Dan juga untuk orang yang dan sunnah juga. Nah ini sunnah juga, orang habis tawaf ngerjakan sholat sunnah 2 rakaat tawaf. Jadi tawaf itu kesunahan satu hal, kemudian setelah tawaf sunnah ngerjakan 2 rakaat sholat sunnah tawaf. Sama seperti orang habis wudhu ngerjakan 2 rakaat sholat sunnah wudhu, wa ghairuha, dan yang lain-lain. Di antara kesunahannya adalah tawaf jalan kaki, tidak menggunakan kendaraan, tentu saja bagi yang mampu. Walaupun sah-sah saja sebetulnya, orang masih sehat terus naik mobil. Helikopter Mas ada mobil ngarang aja ini. Kalau tawaf juga sa'i paling. Ini apa? Dorong tuh. Yang remote. Nah, iya. skuter. Naik skuter. Ada banyak itu. Ya, Saya lihat baru keren banget ya. artis-artis yang masih sehat-sehat naik skuter. Remote. Nah, kurang sunnah. Nggih, wajibatuhu. Wajib-wajibnya haji. Nah, tadi wajib itu adalah apa? Amalan-amalan yang kalau ditinggalkan maka Bayar dapat itu. ayo wahya ma yajibu bitarki al-fidyah. Kalau kamu tinggalkan maka wajib bayar fidyah. Apa itu wajib-wajibnya haji? Yang pertama al-ihram minal miqat. Tadi ihram itu termasuk rukun. Kalau sekarang ihram dari miqat itu wajib. Beda ya. Ihram itu satu hal, ihram dari miqat itu hal yang lain. Ada orang ihram tidak dari miqat, sah nggak hajinya? Sah, tapi dia wajib bayar. Tapi kalau nggak ihram sama sekali lah, itu baru nggak sah, karena itu termasuk rukun. Wal mabit layali yamina. Kemudian mabit di malam-malam Mina. Malam-malam Mina malam keberapa? 11 dan 12. Walailata Muzdalifah, malam Muzdalifah. Malam ke-10, tanggal 10. Illa lirru'ati wa ahli siqayah. Kecuali bagi orang yang punya gembalaan kambing, lirru'ah, penggembala kambing, wa ahli siqayah, dan pembagi air minum. Di zaman dulu ya, zaman ketika pembagian air zam-zam itu masih manual. Kalau zaman sekarang sudah pakai keran, udah tidak ada siqayah, udah tidak ada sekarang. Ru'ah juga udah nggak ada, mana ada orang gembala kambing. Ini ihram minal miqat ini dia pakai ihram pas dari miqat. Niat ya. Pakai ihram dari miqat. Pakai ihram dari miqat. Ihram minal miqat. Iya, ihramnya Itu dari kena dam. miqat. Hah? Itu kena dam. Enggak. Oh. Ini wajibnya haji. Yang pertama ihram dari miqat. Maka kalau kamu ihram tidak dari miqat, kamu kena dam gitu loh. Mabit di malam-malam Mina, maka kalau kamu nggak mabit di malam-malam Mina, kamu kena dam. Atau malam-malam mabit di Muzdalifah, dan seterusnya. Tapi miqat sendiri itu rukun bukan? Enggak, Bukan rukun haji. bukan. Rukun haji tadi lo cuman berapa tadi lo? Di atas lo ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, izalatu sya'rin, ini cuman itu aja rukun. Kalau ini yang lain wajib aja. Kemudian tawaful wada', tawaf wada' itu adalah tawaf perpisahan, tawaf ketika mau pulang. Illa li haidin aw makin, kecuali orang yang haid ya jelas tidak perlu tawaf karena dia tidak memenuhi syarat sahnya tawaf, yakni thaharah. Aw makin, atau orang penduduk Mekah asli. Kenapa ya? Karena dia tidak berpisah dengan Ka'bah, sehingga tidak perlu tawaf wada'. Warramyu bima yusamma hajaron. Nah, kemudian lempar jumroh menggunakan bima yusamma hajaron, menggunakan sesuatu yang disebut hajar, disebut batu. Jadi nggak boleh melempar pakai apa? Emas, perak, kelereng, apapun lah ya.
Bahkan batu akik enggak bisa. Walau min aqiqin, meskipun batunya itu batu akik, enggak boleh juga. Wabil lauri atau enggak kristal. Wa hadidin dan besi qabla istikhraji hajarihi minhu bil ilaj. Sebelum dikeluarkan batunya minhu dari besi bil ilaji dengan proses-proses tertentu. Jadi besi yang masih murni, besi itu kan dari tanah sebetulnya kan. Jadi ada keadaan di mana besi dan batu itu ngumpul jadi satu. Nah itu sebelum dipisah antara besi dengan unsur-unsur batunya itu juga tidak bisa digunakan untuk apa? Lempar jumroh. Lanjut. Wa sunanuhu talbiyatun wa jam'un bi arafatin bainal laili wan nahar wa tafun qudumin wa shiddatu sa'yin bainal milain wa fi batni muhassirin wal aksalu wal khutbatu masnunah wa hiya arba'un yawm as-sabi'i bi Makkah wa yawm Arafah binamirah wa yawm an-nahri wa yawm an-nafri al-awwal bi Mina wa kulluha furada wa ba'da salati illa allati binamirah faqablaha wa hiya khutbatan wa ay yahliqa ar-rajulu wa yuqassira ghayruhu wa yu'allimahum fi kulli khutbatin ma baina aydihim min al-manasik wal wuqufu bil mash'aril haram wal mabitu bi Mina lailata Arafah wa akhir lailatin wa dhikrul masnunu wa ghairuha. Aywa wa sunanuhu, sunnahnya haji yang pertama talbiyatun, membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, itu sunnah. Kemudian yang kedua wa jam'un liman waqafa naharon. Jam'un maksudnya adalah orang yang sudah sampai Arafah di siang hari, maka dia hendaknya sunnahnya jangan keluar dulu dari Arafah sampai nanti matahari tenggelam. Jadi liman waqafa naharon, untuk orang yang sudah sampai di Arafah di siang hari, itu sunnah jam'un, tidak keluar dari Arafah sampai matahari tenggelam. Wa tawafu qudumin, ini sunnah juga. Orang yang baru datang ke Masjidil Haram sunnah untuk apa? Tawaf. Wa shiddatu sa'yin bainal milaini, lari kencang antar 2 mil. Maksudnya apa? Ini jadi barangkali di tempat sa'i itu ada batas-batas tertentu. Nah, yang kalau kamu melalui batas itu maka disunahkan lari kencang. Tapi zaman sekarang bisa nggak ya? Saking banyaknya orang kayaknya nggak bisa ya. Lari mas. Melaju. Agak lari kecil sih, lari-lari. Lari sebenarnya lari gitu kan. Ya. Kalau bisa pakai Wallahu a'lam, jangan tanya saya. pakai skuter itu apa harus dikencing Saya nggak juga? pernah haji, nggak pernah umrah. Nambah speed atau gimana? Apa? Kalau pakai skuter. Nambah speed. Bisa. Wa fi batni muhassirin. Dari sepeda. Kemudian dia ada di lembah di Batn Musahir. Ini juga nama tempat gitu ya. Lembah antara Musdalifah dan Mina. Tapi zaman katanya dulu lembah itu ya naik turun. Karena ini kan sebenarnya tafaul dengan yang dilakukan sama Siti Hajar kan. Waktu cari air itu beliau di lembah itu beliau lari-lari. Cuman zaman sekarang udah rata kan, udah nggak ada naik turunnya, udah rata semua. Oh, saya naik turun. Jadi kayak munggah ini, Oh. sini, udah sini mana? Oh, mana ya? Tak kira roto. Mudah sini Tuh kan? Oh, udah titik. Tasawurnya keliru. Ya roto sih. Hah? Ya, nama tempat itu. Ya, lembah antara Musdalifah dan Mina. Wal aghsalu, dan mandi. Enggak pakai wangi-wangian loh ya, tapi enggak pakai sabun, enggak pakai. Nah, ya cuman gosok-gosok pakai pakai batu atau pakai apa gitu. Enggak pakai minyak, enggak pakai sabun. Pokoknya yang ada wangi-wangiannya enggak. Sikat gigi enggak boleh juga pakai ini. Pakai siwak bisa. Tapi kalau udah pakai odol itu kan kayaknya ada parfumnya itu kan harusnya. Ada wangi-wanginya. Wal khutbul masnunatu, dan khutbah-khutbah yang disunahkan. Ada 4 khutbah yang disunahkan ketika haji. Yang pertama, Yaumus Sabi'i di Makkah, hari ke-7 Dzulhijjah di Makkah. Yang kedua, wa yaumu Arafah bi Namirah, hari Arafah di Namirah. Namirah itu apa Namirah? Jadi daerah sebelum padang Arafah, setelah lembah itu ada masjid. Kalau sekarang ada masjid. Jadi masjid perbatasan antara Arafah dengan lembah itu nanti ada masjid. Masjid itu ada di
tengah masjid itu ada pembatas, ini bagian Arafah, ini bagian Namirah. Nah, sunnah juga khutbah di situ. Wa yaumun nahri, hari penyembelihan, hari raya ini tanggal 10. Kemudian wa yaumun nafri al-awwali bi Mina. Nah, hari nafar tanggal 12 Dzulhijjah, nafar awal 12 Dzulhijjah di Mina. Khutbah tuh orasi Ya khutbah. semua orang khutbah gitu. Enggak dong. Iya. Tidak semua orang khutbah. Terus siapa yang dengar mustamiknya? Tidak ada mustamiknya. Tapi bedanya khutbah-khutbah ini adalah khutbah-khutbah yang kulluha furada ba'da shalah. Nah, jadi khutbahnya itu cukup 1 kali, tidak 2 kali. Gimana pada semua orang kerja. Story. Wa kulluha furada ba'da shalah. Dilakukannya setelah sholat. Jadi kalau misalnya khutbah Jumat kan 2, tapi kalau khutbah ini berapa? 1, bukan 2. Wa kulluha furada ba'da shalah. Illal lati binamirah, kecuali yang di Namirah. Nah, khutbah yang di Namirah ini faqablaha, dilakukannya sebelum sholat. Wa iya khutbatan, dan ini jumlahnya 2. Sama kayak khutbah-khutbah Jumat dan hari raya. Kemudian wa ayyal yahliqa ar-rajulu wa yuqassira ghairuhu. Sunnah laki-laki itu memangkas habis rambutnya. Halq. Walaupun yang wajib sebetulnya cuma 3 helai aja, tapi kalau laki-laki sebenarnya sunnahnya itu digundul. Wa yuqassira ghairuhu. Kalau selain laki-laki berarti wanita, mereka sunnah untuk cuman dipotong sebagian saja. Wa yu'allimahum fi kulli khutbatin ma baina aydihim minal manasik. Nah, kemudian sunnah juga khutbah-khutbahnya itu diisi dengan aturan-aturan atau amalan-amalan manasik yang akan dilakukan saat itu atau yang akan dilakukan saat itu. Nah, jadi misalnya lagi di Arafah, nah kewajiban-kewajiban yang nanti harus dia kerjakan apalah, itu sunnah disampaikan di dalam materi khutbah. Wal wuqufu bil masy'aril haram. Kemudian wukuf di sunnah juga wukuf di masy'aril haram. Masy'aril haram itu ya satu tempat di Muzdalifah gitu, masy'aril haram. Dan sekarang udah jadi masjid. Wal mabitu bi Mina lailata Arafah wa akhir lailatin. Kemudian mabit di Mina lailata Arafah. Malam Arafah itu berarti apa? Tanggal 8 malam ke-9. Wa akhir lailatin, dan akhir malam berarti malam ke-13. Wa dzikrul masnunu, kemudian sunnah juga membaca zikir-zikir yang disunnahkan, ya banyak banget zikirnya, wa ghairuha, dan yang lain-lain. Lanjut. Babu mahrumatil ihrami iya wat'un wa qublatun wa mubasyaratun bisyahwatin wa istimna'un. Masa ada bisyahwatin ya? Iya. Ada. Ya, terus Wastimna'un wa nikahun wa tatbibun wa lubsu wa tatyibun wa lubsu kuffazaini wa lubsu rajulu mahitan wa lubsur rajuli mahitan wa imamatan wa qalan suwah wa burnusan wa khuffan wa istiyadun wa qatlu saydin wa dalalatun alayhin wa aqlu ma sida lahu wa izalatu sya'rin wa taqlimu dhufurin wa dahnu sya'ri ra'sin aw lihyatin fa in fa'ala syai'an minha nasiyan fa in kana itlafan ka halqi sya'rin wa qatli saydin wajabatil fidyah aw tamattu'an kalubsin wa tatayyubin fala. Aywa, bab muharramatil ihram. Hal-hal yang diharamkan ketika ihram, wahya wat'un, jelas jima, wa qublatun, dan mencium istri, wa syaratun, dan bersentuhan kulit suami istri dengan catatan bisyahwat itu tadi ya, dengan syahwat. Kalau cuma sentuhan tanpa syahwat enggak. Wastimna'un, istimna, berusaha mengeluarkan mani. Wa nikahun, dan nikah ini berarti melangsungkan akad nikah, baik dia yang menikah atau dia yang menikahkan. Nah, berarti dia jadi wali yang menikahkan atau enggak dia yang melangsungkan akad nikah. Kemudian nah ini ketika ihram ya, ketika ihram. Nah, kalau zaman sekarang kan lagi tren itu kan. Iya. Ada orang umroh, tengah-tengah umroh terus Oh, nikah. kan berarti yang Setelah umroh itu yang udah selesai kan? tahallul, udah Iya, selesai. Akadnya di depan Ka'bah, wah mewah banget.
Watatyibun dan pakai wangi-wangian haram. Walubsu quffazain, kemudian pakai sarung tangan, 2 sarung tangan. Itu juga haram. Walubsur rajul makhitan, seorang laki-laki menggunakan pakaian-pakaian yang berjahit. Tentu saja jahitan di sini itu jahitan yang sifatnya jahitan yang mengelilingi begitu. Yang membentuk ya kayak baju, sarung segala macam. Tapi kalau jahitan itu jahitan di pinggir-pinggir, jahitan yang Di kain. pinggiran kain ya, supaya nggak brodol, itu nggak apa-apa. Kemudian wa imamatan, haram juga pakai imamah sorban. Wakalan suatan, haram pakai peci. Wa burnusan, haram pakai burnus, itu hoodie, pakaian yang ada kerudungnya begini loh, tudungnya. Nah, hoodie. Wa khufan, haram pakai khuf. Wastiyadun, haram berburu. Wa qatlu saydin, membunuh hewan buruan. Jadi berburu itu satu hal, hasil buruannya dibunuh itu hal yang lain. Wa dilalatun alaihi, atau dia nggak berburu dan nggak membunuh buruan, tapi dia memberi arahan kepada orang supaya berburu. Dan orang yang diberi arahan bukan orang yang sedang ihram. Nah, tapi yang memberi arahan ini orang yang sedang ihram, itu juga haram. Wa aklu ma suyidalahu, haram juga memakan hewan buruan yang buruan itu memang diburukan, sengaja diburukan untuknya. Ada orang ihram, kemudian ada orang lain yang tidak ihram. Orang yang tidak ihram ini berburu, tapi berburunya dia itu sengaja, saya berburu untuk nanti makan bareng sama si fulan misalnya yang sedang ihram itu. Nah, itu si orang yang sedang ihram itu haram untuk makan hasil buruan itu, kecuali kalau buruan itu tidak diniatkan untuk dia. Wa izalatu sya'rin, kemudian ketika ihram haram hukumnya memotong rambut, kecuali kalau rontok sendiri rambutnya. Wa taqlimu dhufrin, motong kuku. Wa tuhnu sya'ri ra'sin, meminyai rambut kepala. Aulihyatin, atau jenggot. Fa in fa'ala syai'an minha nasiyan, kalau ada orang mengerjakan hal-hal haram itu tadi nasiyan, dalam keadaan lupa. Fa in kana itlafan, kalau itu sifatnya itlaf, merusak. Maksudnya apa? Kahal kisya'rin wa qatli saydin wajabat al-fidyah. Hal-hal yang sifatnya merusak itu seperti halqi sya'rin, memotong rambut, qatli saydin, membunuh hewan buruan, atau memotong kuku yang sifatnya merusak sesuatu. Maka meskipun dia melakukan itu karena lupa, tetap wajib bayar fidyah. Au tamattu'an, kalau yang dilakukan itu halal haram yang sifatnya tamattu itu ya untuk bersenang-senang, atau untuk ya tamattu aja. Kayak contohnya kalubsin, pakai pakaian berjahit, wa tatayyubin, pakai wangi-wangian dan seterusnya. Nikah itu kan tidak merusak, tatayyub aja, tamattu aja. Maka fala, tidak wajib fidyah. Sekali lagi ini kalau lupa loh ya, ini lupa. Kalau sengaja ya enggak. Babut tahallul, lanjutkan. Babut tahallul wa huwa ala awjuh. Ahaduha ayyakuna bitamamil af'al. Wa minhu tamamul umrati liman ahrama bihajjin qabla ashhurihi wa tamamu nusukin afsadahu. Fa in ata bi atnaini min ramyin wa tawafin matbu'in bisa'yin wa izalati sya'ri halla lahu ghairu nikahin wa wathin wa muqaddimatihi wa yahillu bithalithil baqiyah. Atsani ay yuhrimal bihajjin fayafutahu fayutimmahu bila wukufin bi Arafah. Atsalits ay yastarita fi ihramihi tahallula bi udhrin kamaradin wa faragi nafaqatin fayatahallal. Ar-rabi ay yatahallala lil ihsar bidabhin faizalati sya'rin wa niyyatu tahallulin illam yakun lahu illa tariqu wahidun wal ihsaru yakunu bi'uddatin bi'aduwin wa biman'i walidin aw sayyidin aw zawjin aw gharimi mu'sirin ajaza an itsbati i'sari. Babut tahallul itu artinya adalah, secara bahasa artinya membuat diri, menjadikan diri ini halal, menghalalkan diri. Maksudnya ketika orang itu mulai ihram, maka dia diharamkan melakukan banyak hal yang sudah kita bahas di muharamat itu tadi.
Nah, tahallul itu berarti dia selesai mengerjakan semuanya atau dia memang sengaja menjadikan dirinya itu halal lagi melakukan hal-hal yang asalnya diharamkan. Sama kayak orang sholat. Orang sholat itu ketika takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena ketika orang itu sudah mulai takbir itu, maka dia haram melakukan hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Maka disebut takbiratul ihram. Salamnya itu disebut apa? Tahlil. Karena ketika orang sudah salam, maka dia sudah halal melakukan hal-hal yang asalnya dilarang ketika sholat. Nah, sekarang tahallul dalam nusuk itu apa aja? Wa huwa ala aujuh. Ada banyak modelnya. Dua yang pertama ayyaku nabi tamamil af'al. Yang pertama tahallulnya dengan cara atau bentuknya adalah dia memang sudah sempurna mengerjakan seluruh amalan-amalan ibadah-ibadah haji dan umroh. Seluruh amalan-amalannya, wajib-wajibnya, rukun-rukunnya sudah dia kerjakan semua. Pemindu di antaranya misalnya tamamul umroh liman ahrama bi hajjin qabla asyurihi. Nah, ada orang ihram haji. Ada orang ihram niatnya haji. Tapi ihramnya ini di luar bulan haji. Maka ia nggak boleh membatalkan haji gitu saja. Dia wajib tahallul dengan menyempurnakan umroh. Paham nggak maksudnya? Nih ya, ada orang di luar bulan haji, bulan Ramadan katakanlah, masuk ke tanah haram, kemudian niat ihramnya niat apa? Haji. Pertanyaan, sah nggak itu ihramnya itu? Nggak boleh. Kenapa? Karena itu belum bulan haji. Dia nggak bisa niat masuk ke situ dengan ihram apa? Haji. Itu dia, oh kalau gitu ya sudah saya tak keluar aja. Nggak boleh. Jadi ini tidak seperti sholat. Orang kalau sholat salah niat, dia bisa membatalkan. Batal. Wes. Habis itu dia ganti niat, ulangi sholat. Kan begitu kalau dalam sholat. Dalam ibadah-ibadah yang lain kan begitu. Kalau salah niat atau apa ya tinggal batalkan aja. Tapi kalau haji nggak bisa. Haji kalau kamu salah niat, masuk niatnya haji, padahal itu bukan bulan haji, kamu nggak boleh membatalkan terus kamu pulang gitu aja, nggak boleh. Kamu harus tetap melakukan ibadah nusuk, yakni menyempurnakan dengan umroh. Dan umrohnya salah. Hah? Umrohnya salah. Ya salah. Ya sah. Tamamul umroh liman ahrama bi hajjin qabla asyuri. Jadi menyempurnakan umroh liman ahrama bi hajjin bagi orang yang masuk ihram dengan niat haji tapi qabla asyuri sebelum bulan-bulan haji. Maka dianggap dia enggak sah hajinya dan wajib menyempurnakan dengan apa? Umroh. Wa tamamu nusukin afsadahu. Atau dia melaksanakan haji atau umroh yang batal, haji umrohnya batal, dia tetap wajib diteruskan walaupun nggak sah ya, dan nanti wajib qadha. Ini sama kayak imsak, konsep imsak di dalam puasa. Ada orang sudah ngerjakan, dia tengah-tengah ngerjakan haji, terus dia tidak melaksanakan rukun-rukunnya haji, salah satu rukunnya haji, misalnya nggak wukuf di Arafah. Pertanyaannya, kalau orang terlambat wukuf di Arafah, nggak sempat wukuf di Arafah, apakah dia langsung pulang gitu aja? Wis tak mulai dhisik ya. Teman-temannya masih pada habis wukuf di Arafah, pada apa namanya? Tawaf ifadah dia tak boleh disian, aku jelas nggak boleh. Dia tetap wajib meneruskan menyempurnakan apa? Haji atau umrohnya. Walaupun nggak sah, dianggap nggak sah, dan nanti wajib qadha tahun depan kalau itu haji. Fa'in ata bitnaini min ramyin wa tawafin matbu'in bisa'yin wa izalati sya'rin halla lahu ghairu nikahin wa wat'in wa muqaddimatihi wa yahillu bithalith al-baqiyah. Nah ini, kalau orang mengerjakan dua hal, jadi tahallul itu, orang disebut tahallul kalau dia sudah mengerjakan setiap hal dari ibadah-ibadah haji. Ini konteksnya haji ya, ibadah-ibadah haji atau umroh juga sebetulnya, haji dan umroh. Ibadah haji dan umroh dengan melakukan tiga hal. Yang pertama apa? Lempar jumroh. Terus yang kedua tawaf ifadah. Yang tawaf ini disertai nantinya dengan sa'i, melakukan sa'i. Yang ketiga izalatu sya'rin, memotong rambut. Dari tiga hal ini, kok dia kerjakan cuma dua saja? Mau itu lempar jumroh dan tawaf saja yang di matbu'in bisa'in, atau tawaf matbu'in bisa'in plus izalatu sya'rin, atau lempar jumroh dengan izalatu sya'rin, dua hal saja. Maka dia sudah dianggap tahallul, tapi tahallul sebagian. Dia boleh melaksanakan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang haji, kecuali dua hal, nikah dan jima, dan muqaddimah jima. Tiga hal, nikah, jima, dan muqaddimah jima, ciuman dan seterusnya. Tapi kalau pakai pakaian berjahit itu sudah boleh, pakai peci sudah boleh, pakai imamah boleh, pakai hoodie boleh, pakai dan seterusnya. Kalau dia sudah mengerjakan dua dari tiga hal yang saya sebutkan tadi, dia sudah dianggap tahallul, tapi tahallulnya masih sebagian.
tetap haram, nggak boleh ngerjakan apa? Nikah itu baik dia yang menikahkan atau dia yang menikah, jima dan muqaddimah jima. Wa yahillu bitsalits al-baqiyah. Nah, dia sempurna halal mengerjakan semuanya ketika dia sudah mengerjakan apa? Tahallul yang ketiga. Oh, tak. Bitsalits al-baqiyah maksudnya tahallul ketiga yang belum dia kerjakan itu. Oh, Ini adalah apa? Ini adalah bentuk tahallul yang pertama. Tadi kan ada aujuh, belum mengatakan ada aujuh. Nah, di sini ada 4 wajah, ada 4 bentuk model tahallul. Sekarang tahallul yang kedua. Atsani yang kedua. Ayyuhrima bihajjin fayafutahu fayutimmahu bila wukufin bi Arafah. Ini. Ada orang sudah ihram haji, ketinggalan wukuf di Arafah. Nah, maka dia wajib menyempurnakan sampai tahallul. Tentu saja dengan umroh ya, karena hajinya sudah ini tanpa wukuf di Arafah. Tidak boleh pulang gitu aja seperti yang saya bilang tadi. Ayyuhrima bihajjin, orang ihram dengan haji, fayafutahu, terus dia kelewatan melaksanakan rukun-rukun haji, fayutimmahu bila wukufin bi Arafah, maka dia tetap wajib menyempurnakan haji itu tanpa perlu wukuf di Arafah. Atsalits yang ketiga, ayyashtarita fi ihramihi at-tahallul bi'udhrin kamaradin wa faraghi nafaqatin fayatahallal. Nah, jadi begini. Allahu Akbar. Jadi dalam haji dan umrah itu, atau dalam haji lah ya, dalam haji itu ada satu fitur, fitur ihram, di mana dia membuat syarat, mensyaratkan dirinya tahallul di tempat manapun di mana dia berhalangan melanjutkan haji dan umrah. Jadi kan saya tadi bilang bahwa kalau orang itu sudah terlanjur ihram, gitu, ihram haji atau umrah, maka wajib disempurnakan, nggak boleh dibatalkan di tengah-tengah. Beda sama sholat. Kalau sholat itu dibatalkan di tengah-tengah bisa, apalagi sholat sunnah kemudian dan sunnah lah. Bahkan kalau misalnya kalau sholat pun, sholat wajib pun, kalau kamu batal di tengah-tengah ya wajib, misalnya batal wudhu, wajib nggak? Wajib dibatalkan nggak? Ya iya wajib dibatalkan. Tapi kalau haji umrah nggak, walaupun kamu nggak ngerjakan rukun, kamu tetap wajib meneruskan. Lah cuman di dalam haji umrah ini ada satu fitur yang namanya fitur pemberian syarat, pentaklikan pelaksanaan ibadah nusuk dengan syarat. Jadi modelnya, ya Allah saya melaksanakan ibadah haji, tapi nanti kalau misalnya di tengah-tengah saya ada halangan, entah itu saya sakit atau misalnya bekal saya habis atau ada musuh yang menghalangi saya, maka saya akan tahallul di saat itu juga tanpa perlu menyelesaikan ya rangkaian amalan-amalan haji dan umroh. Nah itu bisa. Ini biasanya bentuknya labbaik Allahumma labbaik. Terus gimana? Fa in habasani habis fa mahilli haitsu habastani. Labbaik Allahumma labbaik fa in habasani habis fa mahilli haitsu habastani. Jadi kalau ada orang tadi ya baru selesai wukuf di Arafah, belum tawaf ifadah, tiba-tiba dia sakit parah, maka langsung tahallul saat itu juga. Lah itu boleh. Itu model tahallul yang ketiga tuh. Di ayyashtarita fi ihrami at-tahallul. Dia mensyaratkan ketika ihram. Tadi kan niatnya labbaik Allahumma labbaiknya itu dia ucapkan, dia niatkan ketika apa? Ihram. Diberi syarat at-tahallula. Diberi syarat tahallul bi'udhrin, kalau sampai ada udzur, kamaradin seperti sakit, wa faraghi nafaqatin bekalnya habis, fa tahallal, maka dia akan tahallul di situ. Arabi yang keempat, ayatahallala lil ihsor, orang bertahallul sebab ihsor. Ihsor itu ada halangan, tidak bisa masuk Mekah, entah itu ada musuh. Nah, kalau zaman sekarang kan nggak ada musuh, mana ada musuh? Ya, siapa tahu? Siapa bilang nggak ada juga. Atau enggak, ihsor itu bisa juga bentuknya pandemi kayak kemarin. Nah, itu bisa juga disebut sebagai ihsor. Nah, orang yang tahallul sebab ada ihsor ini, dia harus tahallul bidzabhin, dengan cara menyembelih hewan, faizalati sya'rin, kemudian setelah itu dia mencukur rambutnya, wa niyati tahallulin, dan tentu saja disertai dengan niat tahallul, in lam yakun lahu illa tariqun wahid, tapi dengan catatan ihsor itu kan halangan dia masuk Masjidil Haram. Dia
hanya tahu bahwa memang satu-satunya jalan untuk masuk Masjidil Haram cuman jalan itu saja, dan jalan itu dihalangi, saya nggak bisa ke situ. Atau misalnya termasuk ihsar itu kalau misalnya dia ditahan di bagian apa itu biasanya imigrasi. Nah, dia nggak bisa masuk, bermasalah kayak itu ihsar juga. Dan dia cuma tahu jalur satu-satunya jalur itu, dia nggak tahu jalur lain. Kalau tahu jalan lain, ya dia wajib cari jalan lain yang tidak ada ihsar. Berarti kalau di imigrasi dia ihramnya dari pesawat. Rata-rata kan emang ihram di pesawat. Asalkan ini loh ya, asalkan turunnya di bawah. iya. Oh. Dia pas pesawatnya itu ada di pas tempat di salah satu miqat. Wal ihsaru yakunu bi'aduwin. Ihsar itu bentuknya macam-macam. Yang pertama bisa jadi karena ada musuh. Wa biman iwalidin. Dilarang orang tua itu termasuk ihsar tuh. Nah, dilarang haji sama orang tua. Au sayyidin, atau budak dilarang sama tuannya. Au zaujin, istri dilarang sama suaminya. Au gharimin mu'sirin ajaza an itsbati ihsari. Atau kreditur dilarang sama debitur. Dia ada orang punya utang, belum bayar utangnya. Nah, ini orang yang mengutangi itu punya kuasa untuk apa? Melarang si pengutang bepergian kemana-mana, termasuk untuk haji. Nah, sebetulnya orang yang punya utang itu dia boleh tidak bayar utangnya dengan catatan dia wajib membuktikan di depan hakim bahwa dirinya memang nggak mampu, nggak punya duit. Loh, gimana dia bisa haji dan umroh? Loh, kamu jangan bayangkan orang Indonesia, bayangkan ini yang melakukan orang Arab sendiri, yang haji tinggal jalan kaki aja. Atau orang Indonesia, katakanlah orang Indonesia, dia haji, tapi dia hajinya itu enggak, bukan dikasih duit sama orang lain, enggak. Atau gini, wes, dia pakai duit sendiri, coba bayangkan, ayo, dia pakai duit sendiri, dan haji di tahun itu dia pakai bayar yang paling mahal, haji yang paling mahal, misalnya katakanlah. Loh, kok bisa dia nggak bayar utang, kok malah haji nggak bayar utang? Ternyata utangnya itu jumlahnya triliunan. Jadi kalau dibanding dengan duit haji dia nggak ada apa-apanya. Utangnya triliunan dibanding, nah dia kan belum mampu nih bayar utang yang triliunan itu, dipakai haji dulu lah. Kenapa? Nah, kemudian lah iya, emang nggak sah, tapi kan sah hajinya kan. Ini kita nggak bahas masalah wajib apa enggaknya, kita bahas sah apa enggaknya. Nah, dilaranglah sama si orang yang ngutangi ini kan, dilarang. Sebetulnya dia bisa saja datang ke hakim terus kemudian bilang saya itu nggak punya duit, nggak bisa bayar duit, nggak bisa bayar utang. Tapi dia susah untuk membuktikan kalau dia nggak punya duit. Nah, punya tanah ratusan hektar misalnya jahat. Itu tadi. Sorry, aku nubiatin. Oke. Ajaza an itsbati ihsari. Itu termasuk ihsar karena ada potensi dia bakal dihalangi sama hakim. Allahu a'lam. Oke, ada yang mau ditanyakan? Dan nggak perlu tanya ya, nggak perlu tanya. Nggak perlu tanya. Ini pertanyaan sederhana. Tadi kodok nazar itu hajinya wajib sunnah. Wajib dong. Oh, tadi nazar wajib. Andai kan orang kan haji di Indonesia kan susah ya, terus dia harus kodok, berarti harus nunggu sampai mampu bayar haji lagi. Berarti gitu kan otomatis ya? Iya, otomatis. Atau boleh dibadarin nggak kodok kita? Kalau masih istitoah ya nggak bisa. Kalau nggak istitoah lah itu baru. Oh, tiba-tiba. Insya Allah ya, kalau misalnya hajinya itu lewat dengan travel terpercaya, insya Allah nggak bakal lah kehilangan rukun-rukun. Karena rukun itu kan dikit aja, cuma berapa tadi rukun itu? 5. 5. Itu pun rukun-rukun yang semuanya gampang. Wukuf di Arafah itu gampang. Wukuf di Arafah. Iya, tinggal berdiri sebentar itu udah dia wukuf di Arafah. Terus apa lagi tadi? Tapi loro loro ya. Yang barangkali nggak mampu kan tunggu perjalanan. Berarti misalnya di tengah-tengah wanita haid tinggal fardu yang terakhir tuh
yang kalau misalnya dilakuin kena kodok, berarti kena kodok. Apa itu? Wanita haid. Ya kalau emang dia, kalau saya sekali lagi ya, tasawur saya itu agak kurang masalah ini. Jadi kalau harusnya kalau memang amalan-amalan itu disyaratkan suci dan dia haid, yo jelas. Kena kodok. Iya. Tamat tuh kalau pesin watatoyib fala. Berarti wati nggak lupa nggak apa saja. Iya. Wati nggak perlu bayar. Kalau besar kan Ustaz, bayar wati ini kan? Kenapa? Bayar wati dendanya besar. Sama aja denda semua. Nanti denda kalau tadi dibahas. Ya, besar. Besar. Ya? Besar ya Wati? Iya, badana ya. Unta. Untuk lagi lagi. Oke, kita akhiri ya. Allahumma shalli afdhalas salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafara dzikrika. Oke. Matikan dulu ya.